pusatnya, tetapi mereka Jakartanya pun paling banyak Jakarta Selatan, kemudian nanti baru ke Bandung. Itu saja rayonnya. Kalau untuk muter-muternya lain Jakarta itu mereka random. Kalau untuk daerah yang jauh-jauh ke sana, mulai dari Jawa Tengah sampai ke Surabaya, Malang, itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di weekend kita hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjawab tentang banyaknya pertanyaan dari teman-teman. Mbak, tolong dong dirangkum untuk DC-DC yang datang ke rumah, berapa hari datang ke rumah, berapa hari nagih ke kantor. Kan sudah ada tuh larangan dari OJK, nggak boleh tuh, tapi masih aja datang ke kantor Mbak, masih aja juga nagih-nagih ke Kondar, keluar Kondar, dan juga datang ke tempat kita tanpa bawa surat-surat. Nah Mbak, tolong dirangkum dong buat kita semua. Nah ini saya akan bagikan buat kalian semuanya yang saya sebutkan yang memang sering kali datang ke tempat kalian. Kalau yang tidak saya sebutkan daerahnya, berarti tidak ada DC lapangannya ataupun belum ada DC lapangannya. Nah kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita memulai, nah saya mau kasih informasi kepada kalian tentang ini. Jadi ini informasi dari teman saya mengatakan, Mbak, kita tuh kalau ditagih sama DC itu sekarang sudah dikirimin link-link yang kayak gini loh Mbak. Terus kalau kita mau bayar katanya suruh klik yang link yang ini. Terus kalau kita mau ngelihat bunga kita, mau ngelihat status kita di OJK, katanya kita klik link-link yang ini Mbak. DC-nya ngarahkan suruh klik yang ini. Saya informasikan jangan pernah klik link apapun yang dibagikan oleh DC ataupun kepada orang yang nggak dikenal. Jangan pernah ya, walaupun itu DC sekalipun menginformasikan kalau mau ngeliat tagihan kalian, lihat aja deh linknya di sini, jangan mau ya. Kalau bisa minta aja DC-nya screenshotkan aja, kirim ke HP kalian. Kalau emang status di OJK kalian dia tahu ataupun status bunga kalian dia tahu, screenshotkan aja Bang, nggak usah klik link-linknya. Nanti khawatirnya adalah sadapan-sadapan atau malware yang memang dikirimkan dari link itu bisa ke HP kalian. Ya kita menjaga-jaga, sekarang dunia digital itu sudah macam-macam gitu ya teman-teman ya. Ini informasi satu lagi ya teman-temannya. Jadi ada di sini teman saya yang memang mau mengajukan aku laku dana cicil. Nah dalamnya itu ternyata ternyata didapatkan bahwa aku laku dana cicil itu meminta data BPJS-nya berupa email dan passwordnya. Nah buat teman-teman yang mau mengajukan dana cicil aku laku, harap hati-hati. Kalau sudah minta alamat email dan password, itu sudah dikatakan pembajakan data pribadi. Itu tidak boleh, itu sudah masuki ranah pribadi kita karena sampai ke passwordnya. Yang saya ketahui, kalau kita tuh mau mengajukan hanya boleh nomor BPJS-nya saja untuk mengetahui di mana tempat kita kerja, ya di mana alamat kita terbaru. Karena kalau kita mau kerja tempat baru, kalau tempat barunya meminta BPJS, mereka hanya minta nomornya saja. Tidak ada alamat email apalagi password, itu sudah pembajakan. Jadi jangan pernah dipakai ya teman-teman, jangan diisi. Khawatirnya nanti data kalian bisa dikubur-kubur karena tidak ada yang namanya digitalisasi apapun yang memang disetujui untuk meminta data pribadi kita seperti alamat email, password ataupun PIN ATM kita. Itu tidak boleh. Ya hati-hati ya, dijaga-jaga benar. Khawatirnya itu adalah pencatutan. Ya bukan dana cicil dari aku laku yang benar, tapi itu pencatutan dari dana cicil yang lain-lainnya. Ya hati-hati ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja ke rangkuman tentang pinjol-pinjol yang memang ada DC lapangannya di tahun 2023 di akhir-akhir tahun ini. Nah yang paling membuat kalian khawatir adalah kalau DC datang ke rumah kalian. Nah perlu kalian ketahui ya, yang sering sekali dapat informasi DC datang ke tempat kalian itu yang pertama adalah kredit pintar. Kredit pintar ini datang ke tempat kalian kalau kalian daerah Jabodetabek, itu 2 bulan sudah mulai datang ke tempat kalian ya, mulai random itu keliling. Terus nanti di luar dari Jakarta atau Jabodetabek, daerah Jawa ataupun daerah luar Jawa itu datangnya 90 hari. Kalau di waktu 90 hari dia tidak datang, kalian lihat lagi nanti di 6 bulan ya, 6 bulan tidak datang, insya Allah ke belakangnya nanti mereka juga akan jarang datang. Berarti kalian bukan prioritas mereka. Nah yang kedua itu adalah aku laku.
Nah, aku laku ini akan datang dia 2 bulan, itu sama dengan kredit pintar itu daerah Jabodetabek itu 2 bulan. Terus untuk daerah lain gimana? Untuk daerah lain terutama Surabaya, aku laku ini ada di daerah Surabaya. Untuk pihak ketiganya paling rajin itu datang setelah galbay 2 bulan ataupun kadang ada yang sebulanan. Untuk daerah lain, daerah Jakarta, Bandung, kalau seandainya 1 bulanan sudah datang, kalian tandai aja. Biasanya DC-nya itu rumahnya dekat daerah kalian, ya, hanya beda RT, hanya beda RW atau beda kampung. Kalau di Surabaya paling sering itu biasanya dia 2 bulanan itu udah datang aja. Terus kadang-kadang dia belum nyampe sebulanan dia itu udah datang. Karena apa? Daerah rumah kalian dilewatin sama DC-nya. DC-nya memang bertempat di lokasi di mana kalian tinggal. Gitu ya, itu yang aku laku. Yang kredivo, nah ini paling sering banyak sekali ditanya-tanya, sering banyak sekali orangnya datang terus barbar, paling terkenal barbar. Kadang-kadang DC-nya pihak ketiga juga jarang bersertifikasi. Nah, kemarin saya ada juga ya video ya di TikTok saya, kalau kalian mau lihat itu ibu-ibu menangani DC kredivo yang datang tanpa membawa sertifikat lengkap. Nah, kalian boleh seperti itu. Cara menghadapi DC-nya juga harus seperti itu. Bawa tenang, bawa santai, dan jangan lupa kalau emang DC-nya mulai berteriak, kalian siapkan HP kalian gitu ya. Kalau kredivo ini datanya sama juga dengan yang lainnya. Kalau daerah Jabodetabek dia biasanya 1 bulanan ke atas, hampir 2 bulan itu udah mulai random dia keliling-keliling ya, keliling-keliling. Untuk daerah lain, daerah Bandung, Jawa Tengah, dan yang sampai ke daerah Surabaya itu dia 90 hari. Tetapi kalau untuk mulai daerah Surabaya ke sana dia hampir jarang, random banget, jarang banget gitu ya. Kalau aku laku tadi tuh banyak sekali daerah Surabaya, tapi kalau untuk kredivonya random ya. Itu untuk yang tiganya. Kemudian untuk Julo sama Uatas dia hampir sama ya, dia adanya sampai di daerah Jakarta sampai ke Surabaya. Ya, untuk ke Surabaya ini yang saya sebut-sebutin daerahnya, berarti ada yang tidak saya sebutin daerahnya, berarti dia random hampir tidak ada. Nah, kalau Julo sama Uatas dia hanya sampai Jakarta sampai ke Surabaya aja, dan itu pun randomnya di kota-kota besar aja ya, di kota-kota besar aja, enggak sampai keseluruhan. Tapi kalau untuk daerah yang ada di keseluruhannya itu biasanya Jabodetabek sampai ke Bandung. Tapi kalau udah Jawa Tengah sampai ke sana-sananya itu sudah jarang, tidak ada lagi, ada tapi sedikit. Nah, yang paling menyeluruh di antara semuanya itu adalah kredit pintar dan HCI. Ini ada di seluruh Indonesia ada ya, mau dari Sabang sampai Merauke ada. Kalau di Papua dia juga ada ya, dan itu menagihnya setelah 90 hari galbay. Kalau 90 harinya tidak ada, berarti kalian tunggu nanti di 6 bulan. Kalau di 6 bulan tidak ada, berarti dia random hampir tidak ada, seterusnya paling terorannya ada ya. Kemudian untuk Indodana ada DC lapangannya ya. DC lapangannya Jabodetabek itu datang ke kantor, Bandung datang ke kantor, Jogja datang ke kantor. Yang rajin datang ke kantor saat ini itu Indodana. Dia datang ke kantornya kapan? 2 bulan galbay ya, 2 bulan galbay. Kalau kita tidak bisa menanggapin, kalau kita tidak ada respon, mereka langsung ke kantor kita. Nah, kalau yang untuk ke kantor, saya informasikan kalian jangan lupa rekam. Karena sekarang ini sudah diinformasikan kalau yang ke kantor itu sangat dilarang ya, dilarang. Bisa kalian panggil security sebagai saksi, langsung direkam karena itu tidak boleh. Nah, yang kemarin sempat di daerah Jabodetabek itu Uatas ya, itu Uatas datang ke kantor juga. Nah, itu juga datangnya Uatas. Indodana juga sering datang ke kantor juga. Jadi itu yang perlu kalian waspadai. Kemudian untuk Singa ID, nah Singa ID paling rame di daerah Jawa Tengah, Jogja ya. Jogja paling rame di sana karena kantor pihak ketiganya ada di sana, jadi mereka lebih rayon ke sana dari Jogja sampai di Jabodetabek. Kalau Surabaya, Malang dan sampai ke Bali itu random ya, random hampir tidak ada. Terus kalau yang nanya, Mbak, berarti Bali bagaimana aku laku? Kalau untuk Bali aku lakunya random ya, random. Untuk DC lapangannya hampir tidak ada. Kredivo juga seperti itu. Yang rame di sana itu kredit pintar sama HCI-nya saja ya, yang terkonfirmasi baru itu.
Untuk yang lainnya tidak ada. Terus bagaimana untuk ada pundi yang lagi kencang-kencarnya, kredit fast, KTA Kilat, kemudian ada kami, isi cash yang paling banyak dipakai ya. Itu random ya teman-temannya, randomnya daerah Jabodetabek saja dan itu pun hanya sedikit. Ya kalau untuk dari Bandung sampai ke sana kesananya hampir tidak ada. Mereka lebih ke kota-kotanya saja. Gitu ya. Kemudian kalau untuk GoPinjam, GoPayLater, GoPay Cicil ya, selain dari Gojek ya, itu sampai kemana DC lapangannya? DC lapangannya banyak di daerah Bandung. Ya, mereka banyak di Bandung. Kalau Jabodetabek ada pusatnya, tetapi mereka Jakartanya pun paling banyak Jakarta Selatan, kemudian nanti baru ke Bandung. Itu saja rayonnya. Kalau untuk muter-muternya lain Jakarta itu mereka random. Kalau untuk daerah yang jauh-jauh ke sana, mulai dari Jawa Tengah sampai ke Surabaya, Malang itu tidak ada. Kalau untuk daerah Sumatera tidak ada, Kalimantan juga tidak ada, apalagi Makassar. Makassar juga tidak ada. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu saja yang ada di lapangannya. Kemungkinan kalau misalnya ada tambahan lagi daerah kalian yang mungkin ada DC lapangannya, kalian boleh di komen, kalian boleh informasikan kepada teman-teman kalian yang lainnya bahwa kalau DC lapangan itu paling banyak di daerah siapa saja. Tapi perlu diingat, yang memberikan informasi DC lapangan juga harus kalian saring. Karena apa? Khawatirnya ada juga DC-DC yang menyamar sebagai nasabah. Gitu ya. Jadi untuk yang lain kayak Ivoji, kayak yang kemarin saya informasikan gitu ya, itu belum ada DC lapangannya. Monas juga belum ada DC lapangannya. Rupiah Cepat DC lapangannya untuk daerah Jabodetabek. Itu pun sedikit saja, selebihnya tidak ada. Kalau Uatas DC lapangannya paling ramai itu di daerah Bandung. Ya, Bandung, terus Julo juga sampai ke Surabaya juga ada. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu saja yang selama ini saya rangkum memang ada DC lapangannya. Di luar dari yang saya sebutkan itu hampir belum ada DC lapangannya. Kalau yang belum ada DC lapangannya, kenapa belum ada? Sering ada pertanyaan seperti itu ya. Karena memang jarang digunakan. Terus kedua karena memang itu ditujukan kepada UMKM. UMKM itu kan pasti ada prosedur-prosedur lain selain dari yang selama ini sering kita gunakan di pinjol-pinjol biasa. Biasanya kan cuma KTP, kadang ada BPJS dan segala macam seperti itu ya. Tetapi kalau yang UMKM itu jarang, makanya dia jarang tersebut dan juga jarang digunakan sama orang-orang yang memang pengguna pinjol konsumtif. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya dan semoga menjadi tips-tips yang berguna untuk kalian ambil keputusan di kemudian hari. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.